nggak usah pergi-pergi kemana-mana, nggak usah jauh-jauh. Kalau itu tidak penting-penting amat, tetap waspada. Kita bukan takut, tapi kita waspada. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian saya. Mungkin bahasa saya atau nada saya yang agak menggebu-gebu sekarang, sahabat. Mudah-mudahan ini jadi perhatian kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Saya berjumpa lagi bersama saya di channel Peternakan Modern dan Peternak Cilik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai virus corona, sahabat sekalian. Masya Allah, sahabat sekalian, ini perkembangan virus corona ini semakin melaju dengan sangat signifikan. Dan ini sudah termasuk bencana yang sangat gawat, sahabat sekalian. Jangan pernah menganggap remeh virus corona ini ya, sahabat sekalian. Sebelum saya membahas mengenai virus corona, saya ingin menjelaskan. Jadi virus corona itu adalah coronavirus, merupakan keluarga besar virus yang dapat menyerang manusia dan hewan. Nah, pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS. Virus coronavirus ini biasa juga disebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Ini merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia di daerah Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada tahun 2019 yang lalu. Maka dari itu, coronavirus jenis baru ini diberi nama coronavirus disease 2019 yang disingkat dengan COVID-19. Ya, sahabat sekalian, jadi ini adalah sebagai pengetahuan semua ya. Dan saya ingin sedikit menginformasikan bahwa jumlah kematian dan jumlah infeksi virus corona ini ya yang terjadi pada Indonesia, yang terjadi oleh masyarakat Indonesia, ini makin hari makin mengkhawatirkan, sahabat sekalian. Dan saya membuat video ini bukan ingin menakut-nakuti kita semua ya, tapi saya ingin kalian semua, khususnya untuk diri saya sendiri, itu lebih waspada ya, bukan takut tapi lebih ke waspada ya, sahabat sekalian. Karena apa? Karena memang sebelum saya tahu perkembangan dari virus corona ini, saya ini merasa aman-aman saja ya, sahabat sekalian. Tetapi ketika saya semakin melihat dan mendengarkan di media sosial, apalagi mendengar kabar berita terbaru terus terupdate dari Indonesia sendiri tentang jumlah kematian dan jumlah orang yang terinfeksi, ternyata ini sangat memprihatinkan, sahabat sekalian. Dimana saya mulai mengupdate perkembangan ini mulai 20 Maret kemarin, sahabat sekalian. Jadi pada 20 Maret itu di seluruh dunia terjadi atau terkonfirmasi sekitar 244.525 kasus, sahabat sekalian. Ini di seluruh dunia. Dan total kesembuhan 86.032, sedangkan kematian 10.031. Dan ini pastinya hanya jumlah yang terupdate saja, sahabat sekalian. Di luar sana pasti ada banyak sekali kasus yang belum dimasukkan ke dalam sistem terbaru. Karena di Italia sendiri kemarin saya mendengar beritanya sangat banyak sekali yang terinfeksi, sahabat sekalian. Kemudian pada tanggal 20 Maret di Indonesia sendiri orang positif COVID-19 itu 309 dan positif sembuh itu 17, sedangkan yang meninggal itu 32. Bayangkan, sahabat sekalian, jumlah yang meninggal ini separuh dari jumlah yang sembuh. Nah, lalu pada tanggal 21 Maret saya update kembali, saya langsung saja ke kasus terkonfirmasi menjadi 450 kasus. Bayangkan, dalam satu hari sudah ada kenaikan atau lonjakan lebih dari 50, sahabat, 50 kasus, lebih dari 50 kasus. Kemudian jumlah sembuh 20,
dan jumlah meninggal menjadi 38. Bayangkan, dalam satu hari ada 6 orang meninggal dan lonjakan kasusnya mencapai 50 kasus. Itu pada tanggal 21 Maret. Kemudian saya update lagi pada tanggal 22 Maret. Jumlah positif COVID-19 ini menjadi 514. Bayangkan sahabat, ini sudah ada kenaikan lagi dari 450 ke 514. Itu sekitar 64 jumlah positif COVID-19. Kemudian jumlah sembuh dari yang tadinya 20 sekarang menjadi 29. Jadi ada 9 sembuh. Kemudian jumlah kematian ini sahabat sekalian menjadi 48 orang. Bayangkan 48 orang, jadi dalam satu hari itu terinfeksi virus corona ada jumlah kenaikan meninggal itu 10 orang. 10 orang sahabat sekalian. Nah ini pada tanggal 22 Maret sahabat sekalian. Nah jadi yang ingin saya katakan adalah kita tidak boleh meremehkan jenis virus ini sahabat. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya berkata, tidak apa-apa, ini paling cuma virus serangan seperti biasa. Tapi kenyataannya sahabat sekalian, ini merupakan virus yang sangat ganas menurut saya. Mungkin bagi sebagian orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat mungkin tidak akan separah ini ya. Tapi perhatikan keluarga kita. Di situ mungkin kita ada istri kita, ada anak kita yang masih kecil, atau ada ibu kita yang sudah tua sahabat sekalian. Bayangkan jika mereka terkena virus ini, akankah mereka selamat? Itu pertanyaannya sahabat sekalian. Nah, jadi kenapa pemerintah melakukan lockdown ini? Yaitu untuk mengunci virus agar virus itu tidak berkembang terlalu cepat, atau bahkan mungkin bisa diantisipasi ya sahabat sekalian. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama, jumlah rumah sakit yang tersedia untuk penanganan virus corona ini belum terlalu banyak sahabat sekalian. Sekarang saya ingin mengupdate ya jumlah positif corona di Italia. Nah ini di Italia sendiri ya sahabat sekalian, ini terjadi sangat sekali besar jumlah penurunan di Italia. Di Italia pada tanggal 22 Februari kemarin, 22 Februari ya 2020, jumlah positif corona itu hanya 75 orang sahabat sekalian, 75 orang. Dan 22 hari kemudian meningkat menjadi 24.747. Bayangkan, jadi 24.747. Dan di Italia sendiri sekarang sedang gencar-gencar ya untuk memerangi virus corona ini sahabat sekalian. Dan bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi seperti itu jika orangnya tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat pemerintah. Apa peraturannya? Pemerintah membuat sistem lockdown ya sahabat sekalian. Jadi kita, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, kita tidak boleh keluar rumah ataupun boleh keluar rumah ya kalau sekedar di luar, tapi tidak boleh berpergian yang sejauh-jauh, tidak boleh ya sahabat sekalian. Ini untuk mengantisipasi. Kenapa? Karena bisa saja ketika kita kembali ke rumah ya, kita membawa virus itu sahabat sekalian. Nah kemudian ada berita terbaru, kenapa di Italia sendiri itu banyak terjadi kasus seperti itu ya sahabat sekalian, atau cepat sekali kok menyebarnya begitu sahabat sekalian. Nah ternyata salah satu penyebab kenapa di Italia itu penyebarannya sangat cepat, yaitu karena jadi di Italia sendiri mereka sudah memakai masker ya, sudah menggunakan safety lah pokoknya sahabat, tapi penyebarannya sangat-sangat cepat. Nah itu terindikasi ternyata 75% itu penyebarannya melalui uang ya sahabat sekalian. Dan sekarang di Italia sendiri sedang menggalakkan seperti money changer ya, seperti uang transfer atau GoPay seperti itu sahabat sekalian. Jadi itu juga bisa meminimalisir. Jadi ini juga untuk pembelajaran untuk kita ya sahabat sekalian. Kita harus hati-hati dengan uang ya sahabat sekalian, karena virus ini dikonfirmasi ternyata tidak terbang.
tidak bisa terbang, tapi dia menempel pada suatu benda ya sahabat sekalian, dan uang merupakan salah satu yang paling rentan untuk dihinggapi virus tersebut. Jadi kita harus hati-hati sahabat sekalian. Dan di sini saya sekali lagi bukan ingin menakut-nakuti ya sahabat sekalian, tapi saya ingin kita semua itu waspada. Ya, kita waspada akan virus ini. Karena apa sahabat sekalian? Ketika kita mungkin nanti mungkin jangan sampai ya, tetapi ketika ada orang yang terkena virus ini, apa yang terjadi dengan orang tersebut? Yang pertama, ketika dia masuk ke ruang ICU atau ketika dia dirawat, itu akan jadi hari terakhir kita bertatap muka dengan dia, ya. Karena apa? Karena ketika dia masuk ke ruang isolasi atau ruang ICU, pengunjung, keluarga tidak diizinkan untuk masuk menemui pasien tersebut. Perhatikan sahabat, tidak diizinkan untuk masuk menemui pasien tersebut. Dan jika orang itu meninggal, naudzubillah ya, jangan sampai ya. Dan jika orang itu meninggal sahabat sekalian, orang itu tidak bisa atau tidak dimandikan yang pertama, tetapi ditayamumkan. Yang kedua, orang itu akan dikubur dengan menggunakan plastik ya sahabat sekalian. Jadi bungkus dengan menggunakan plastik bersama dengan baju-bajunya sahabat sekalian. Jadi tidak seperti pemakaman yang pada umumnya. Nah, kenapa sahabat sekalian? Ini untuk menghindari penularan dari virus tersebut. Nah, tentunya kita tidak mau seperti itu ya sahabat sekalian. Dan ini adalah perang kita melawan virus corona ini. Jadi saya berharap kepada sahabat-sahabat sekalian untuk tidak meremehkan virus ini dan jangan pergi keluar rumah jika memang itu bukanlah hal yang penting. Di rumah saja, tidak usah pergi keluar rumah. Saya himbau sekali lagi ya sahabat sekalian, kita bukannya takut tapi kita waspada. Kita mencintai orang-orang di sekitar kita. Kita mencintai ibu kita mencintai anak kita mencintai saudara-saudara kita. Kita tidak mau kehilangan mereka karena keegoisan kita ya sahabat sekalian. Jangan pergi keluar rumah, jangan pergi jauh-jauh ya sahabat sekalian. Jadi mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan ya sahabat. Sebenarnya saya masih banyak sekali yang ingin saya sampaikan sahabat sekalian, tapi berhubung durasinya mungkin terlalu panjang, saya akan sambung pada kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk sahabat sekalian, mudah-mudahan sekali lagi kita terhindar dari virus ini sahabat. Jangan sampai tertular dan jangan egois, nggak usah pergi-pergi kemana-mana, nggak usah jauh-jauh. Kalau itu tidak penting-penting amat, tetap waspada. Kita bukan takut tapi kita waspada. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian saya. Mungkin bahasa saya atau nada saya yang agak menggebu-gebu sekarang sahabat. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.